Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Perlindungan Tuhan sepanjang malam istirahat kami melalui malam yang gelap ini. Dan kami boleh bangkit dari tempat tidur kami menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami dengan napas kehidupan yang baru. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Ronaldo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-35. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Siap menghadapi penderitaan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seorang yang kuat, seorang yang mampu menghadapi berbagai jenis situasi adalah mereka yang senantiasa siap sedia waspada dengan situasi kemungkinan yang akan dihadapi. Sehingga ketika kesusahan datang, permasalahan datang, kondisi valid, gagal, lalu kalah, menderita, tetap siap dan tetap teguh dengan iman kepercayaannya. Ada orang yang tidak siap menderita, lalu mohon maaf, ada yang sampai bunuh diri. Mohon maaf, ada yang sampai meninggalkan imannya. Mohon maaf, ada yang sampai mungkin stres dan sakit jiwa atau gila. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, situasi yang seperti ini yang sedang disampaikan oleh Simeon. Dia adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dan hal ini terjadi ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah untuk melakukan segala yang ditentukan dalam hukum Taurat. Dan ketika Simeon melihatnya, dia berkata-kata langsung di ayat 28-33, bagaimana dia berkata tentang anak itu, yakni tentang Yesus yang telah dia saksikan sebagaimana yang dijanjikan kepadanya. Lalu di ayat 34, Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Pesan ini kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan. Untuk menjatuhkan dan membangkitkan, lalu banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Benar saja semasa hidupnya memang telah terjadi perbantahan. Bahkan sampai hari ini telah terjadi perbantahan antara orang yang mendukung Yesus dengan orang yang tidak mendukung. Maka apa yang dikatakan Simeon ini seperti suatu nubuatan yang kemudian digenapi. Memang kehadiran Yesus pada saat itu juga menjadi perbantahan bagi ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki. Dan selanjutnya dalam nats ini dikatakan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Suatu pedang di mana Maria, ya, pedang yang dikatakan dalam nats ini, beberapa referensi yang saya cari dalam mempersiapkan khotbah ini, yakni penderitaan yang akan dialami Maria, bahwa mungkin banyak hal-hal yang akan menyakiti tidak hanya fisiknya tapi psikologinya. Kita tahu bagaimana Maria ketika dia menyaksikan sendiri anaknya yang dikasihi, yakni Tuhan Yesus, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, bagaimana dia menyaksikannya, anaknya harus mati disalibkan di kayu salib. Dia langsung melihat. Dan dia juga, kalau kita tonton dalam film The Passion of the Christ, bagaimana cambukan-cambukan yang harus dia saksikan diberikan kepada anaknya yang dikasihi. Dan kita lihat di film tersebut, dia mengelap darah Tuhan Yesus yang kemudian didatangi oleh istri Pilatus. Itu konsep yang dibuat oleh Mel Gibson. Dan bagaimana penderitaan secara psikologi yang dialami oleh Maria. Dan itu yang dikatakan oleh Simeon, bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Banyak hal penderitaan secara psikologi yang dialami oleh Maria sebagai ibunya Yesus. Sehingga dikatakan
supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nyata pikiran orang, tidak ada orang yang harus netral dalam hal mengikuti Yesus. Saya netral aja lah, tidak sama pilih. Dalam mengikuti Yesus tidak ada netral, yang adalah pilih ikut Yesus atau tidak sama sekali. Maka nyata pikiran banyak orang untuk menjadi para pengikut Yesus. Penderitaan itu mungkin juga akan kita alami sebagai para pengikut Yesus. Maka kita tetap setia teguh sebagaimana Maria teguh sebagai ibunya Yesus. Dia menyaksikan penderitaan yang dialami oleh anaknya, dan penderitaan itu secara psikologi dialaminya. Tetap kuat Bapak Ibu, siapapun kita pada saat ini yang mengalami penderitaan, situasi sulit atau apapun, karena situasi COVID saat ini atau karena apapun itu, mari kita tetap teguh dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Seorang motivator berkata, penderitaan karena disiplin lebih baik daripada penderitaan karena penyesalan. Lalu yakni Mario Teguh. Lalu Khalil Gibran berkata lagi, akhir dari penderitaan yang menghasilkan jiwa yang kuat, karena karakter yang terkuat ditandai oleh bekas luka. Khalil Gibran, penulis. Mari kita tetap kuat di tengah situasi penderitaan apapun, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati kami, mampukan kami untuk melewati situasi sulit, bahkan penderitaan yang kami hadapi, karena kami percaya penyataan Tuhan boleh kami rasakan, menjadikan kami kuat dan mampu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.